Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Hari ini kita masih mempelajari pelajaran yang kelima, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Dan submateri hari ini adalah kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam. Kisah Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli alaihi salam, nama aslinya adalah Bashar. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya, anak muda yang bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihi salam adalah putra Nabi Ayub alaihi salam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh, serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihi salam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam, ia beribadah, dan di waktu siang, ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar. Keteguhan hati Nabi Zulkifli alaihi salam membuat iblis tidak senang. Iblis menyamar menjadi seorang laki-laki tua dan mengadu kepada Nabi Zulkifli alaihi salam bahwa dirinya telah dianiaya. Akhirnya, Nabi Zulkifli alaihi salam menyuruhnya datang ke persidangan. Akan tetapi, lelaki itu tidak datang dengan tujuan agar Nabi Zulkifli menjadi marah. Ketika Nabi Zulkifli sedang beristirahat, lelaki tua tadi datang lagi dan mengadu nasibnya. Nabi Zulkifli alaihi salam menyuruhnya datang ke persidangan. Setelah peristiwa itu, Nabi Zulkifli memerintahkan pengawal untuk melarang siapa saja yang mengganggu saat istirahat. Dan para pengawal pun memperketat penjagaan. Tetapi lelaki tua itu tetap berhasil menyelinap masuk. Para pengawal pun sadar kalau lelaki tua tadi bukanlah manusia biasa. Godaan iblis untuk membuat Nabi Zulkifli marah tidak berhasil. Kesabaran Nabi Zulkifli diuji kembali, yaitu dengan keengganan rakyatnya untuk membayar sedekah. Selain itu, para pengawalnya pun enggan maju berperang karena takut mati. Mereka mau berperang jika keselamatan mereka dijamin. Kemudian Nabi Zulkifli alaihi salam berdoa untuk bala tentaranya. Beliau memohon agar tidak ada satupun dari mereka cedera saat berperang. Tibalah saat berperang. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zulkifli alaihi salam sehingga tidak ada satupun rakyatnya yang cedera saat berperang. Setelah itu, Nabi Zulkifli memimpin rakyatnya dengan adil dan hingga wafatnya, Nabi Zulkifli memegang teguh janjinya. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullu minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas sholihin. Yang mempunyai arti, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Dari kisah Nabi Zulkifli alaihi salam dapat kita ambil sebuah keteladanan, yaitu pertama, bersikap sabar dan tidak cepat marah. Seperti pada kisah Nabi Zulkifli yang digoda oleh iblis. Yang kedua, menepati janji. Seperti janji-janji Nabi Zulkifli kepada rakyatnya. Yang ketiga, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zulkifli alaihi salam tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun telah diuji oleh Allah. Nah, tugas pada hari ini yaitu yang pertama, nama asli Nabi Zulkifli alaihissalam adalah. Yang kedua, Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan keturunan Nabi. Yang ketiga, sebutkan godaan iblis kepada Nabi Zulkifli. Yang keempat, sebutkan 3 syarat yang diumumkan oleh Raja Ilyasa. Yang kelima, sebutkan 3 keteladanan dari kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga dari pembelajaran hari ini kita dapat meneladani sikap-sikap dari Nabi Zulkifli alaihi salam yang selalu giat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.